Halo pemirsa, Brigadir Riki Rizal, ajudan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua. Brigadir Riki Rizal terancam hukuman mati karena dijerat pasal pembunuhan berencana. Saya Nawayu Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Lapan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, pabrik saus yang berada di permukiman warga di Mangga Besar, Jakarta Barat terbakar. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar rumah yang dijadikan pabrik pengolah saus di Jalan Mangga Besar 1, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran ini membuat sejumlah pekerja keluar. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak menyambar ke sejumlah bangunan lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Titik kenalnya Jalan Mangga Besar 1, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, yang terbakar ruko, Pak. Informasi awal. Bakar apa ya, Pak? Ruko sih pakainya, Pak. Ini dugaan sementara apa, Pak? Punya kebakaran ini, Pak? Diduga kayaknya listrik. Korsleting listrik ya, Pak ya? Korsleting listrik. Ada korban jiwa nggak, Pak? Nggak ada, kosong, Pak. Yang dimana yang terbakar adalah sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat pengolahan saus yang masih kita identifikasi dan juga kita masih selidiki dugaan penyebabnya. Selidiki untuk saksi yang berada di TKP, akan kita minta keterangan dan juga pemiliknya berkaitan dengan keberadaan pabrik ini. Tugas melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Sebuah mobil mewah terbakar di Jalan Raya Ilir Barat 1, Palembang. Sempat terjadi ledakan, suami istri dan 3 anaknya penumpang mobil bisa menyelamatkan diri. Kobaran api membakar sebuah mobil mewah di tengah jalan Demang Lebar Daluan, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Takut terjadi ledakan, sejumlah warga berupaya menjauh dari lokasi. Peristiwa terjadi usai mobil mengisi BBM. Korban bersama istri dan ketiga anaknya akan pergi untuk makan siang. Sebelum terbakar, sempat terjadi ledakan hingga mengeluarkan api dari ban belakang mobil. Beruntung korban bersama istri dan anaknya berhasil keluar menyelamatkan diri. Ban kanan. Dari ban kanan ya? Asap atau api nggak? Api lah ya. Api ya? Kita tadi dari mana nak kemana Kak? Dari Bang Raya. Nak ke? Nak ke Pindang Rumah. Oh, nak makan Pindang Rumah? Iya, nak makan. Sempat isi minyak? Ya sempat misi minyak di pom bensin Demang itu. Belum ada kendala itu? Kan dari rumah kan bensin ini kan hampir habis kan. Ya. Isi full tank di Demang Lebar Daun itu. Nah, udah nyampe sini kan. Kapok caban suarupan pecah lah Kak. Kebakaran ini mengakibatkan kemacetan panjang. Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Dodi, manajer artis Bunga Citra Lestari, ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis alprazolam. Dodi mengaku mengkonsumsi alprazolam sejak 1 tahun lalu. MID alias Dodi serta rekannya RAR ditetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan narkotika jenis alprazolam. Sebelumnya Dodi dan rekannya tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba di kediamannya kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dodi mengaku sudah mengkonsumsi narkotika golongan 4 ini sejak 1 tahun lalu untuk menunjang pekerjaannya sebagai manajer artis sehari-hari. Polisi menyita 7 butir obat-obatan jenis alprazolam, telepon genggam, serta hasil tes urin. Mereka menyatakan dalam pemeriksaan bahwa ini digunakan dalam rangka untuk mendukung aktivitas sehari-hari sebagai manajer artis yang menyita banyak waktu dan memerlukan stamina yang kuat. Saudara Dodi ini mengaku telah menggunakan psikotropika ini sejak tahun 2021, jadi baru 1 tahun pengakuannya.
Alprazolam merupakan obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, panik yang diakibatkan depresi. Penyalahgunaan narkotika golongan 4 ini bisa menyebabkan kecanduan, overdosis hingga kematian. Kedua tersangka terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil dan 3 lainnya terluka setelah minibus yang ditumpangi masuk jurang sedalam 10 meter di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Rombongan asal Surabaya ini dalam perjalanan pulang usai berwisata ke Kota Batu. Warga dan petugas mengevakuasi satu persatu korban kecelakaan minibus yang masuk ke jurang di jalur alternatif Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Kejadian ini membuat seorang ibu hamil dan 3 lainnya terluka. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Pacet, Mojokerto. Awalnya mobil yang dikemudikan Galih 35 tahun warga Tambak Sari, Surabaya berjalan beriringan dengan satu mobil lainnya dari arah Kota Batu menuju Mojokerto. Tiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan menurun, mobil diduga mengalami remblong hingga menabrak tembok sekolah dan masuk ke jurang sedalam 10 meter. Tadi belakangnya tadi langsung apa? Bilang kejoret ya, keluar gitu langsung keluar ke situ. Mobilnya dari arah mana, Bu? Dari arah atas, mau turun. Jadi kan di belakangnya. Terus? Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Belajar mengemudi mobil, seorang wanita menabrak 4 pelajar SMP yang sedang melakukan kegiatan pramuka di Pekalongan, Jawa Tengah. 1 pelajar tewas, 2 siswa lainnya terluka. Empat pelajar SMP Negeri 3 Seragi Pekalongan tertabrak mobil di perbatasan Desa Sumublor, Pekalongan, Jawa Tengah. Korban tertabrak saat melakukan kegiatan penjelajah perkemahan pramuka. 1 pelajar tewas di lokasi, sementara pelajar lainnya alami luka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ironis, pengemudi mobil Listia 26 tahun. Ironis, pengemudi mobil Listia 26 tahun warga Kabupaten Batang ini sedang belajar menyetir mobil dibimbing calon mertuanya. Petugas mengamankan kedua pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kronologisnya ada orang yang masih latihan nyetir, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan dan kemungkinan masih kurang lihai, jadi terjadi kecelakaan itu. Untuk korban sendiri saat ini gimana? Korban meninggal 1, ini sudah dibawa ke keluarganya pulang untuk prosesi pemakaman. Awalnya mau dalam Pak. Belajar nyetir. Nah, terus itu lari kulon itu kaget. Jadi menjak rame itu. Terus nabrak anak-anak yang lagi pramuka. Jasad korban dibawa pulang ke rumah duka oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara 2 siswa lainnya dalam perawatan RSUD Keraton Pekalongan akibat patah tulang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. 2 korban tewas dan 9 luka-luka akibat tabrakan 3 kendaraan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga truk mengalami remblong di jalan menurun. Upaya evakuasi sebuah minibus yang ringsek terjadi di jalur Gentong, Kadipaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Muatan truk yang tumpah ke jalan menjadi kendala petugas. Peristiwa berawal saat truk bermuatan minuman ringan melaju dari arah kota Bandung menuju Tasikmalaya. Tiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan menurun, diduga truk mengalami remblong hingga menabrak bus sedang dan minibus dari arah berlawanan. Akibatnya, 2 penumpang minibus tewas di lokasi, sementara 5 penumpang dan seorang sopir lainnya terluka. Sedangkan 2 penumpang bus sedang dan seorang sopir terluka termasuk sang sopir truk. 2 korban tewas segera dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo, sementara seluruh korban luka dibawa ke Puskesmas Lambau Ciawi. Dugaan awal, kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk dan mengalami remblong. Mendekat Gentong. Untuk korban yang sampai saat ini
Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Cuharyono melaporkan. Pasangan suami istri tewas bersimbah darah diduga dianiaya perampok di rumahnya di Mamasa, Sulawesi Barat. Anak korban kritis, uang korban belasan juta rupiah digasak pelaku. Korban Pore Padang 60 tahun dan istrinya Sabriani 50 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah. Korban diketahui pemilik usaha agen bank dan seorang kepala sekolah. Salah satu anak korban 14 tahun juga ditemukan kritis akibat luka benda tumpul di bagian kepala. Korban pertama kali ditemukan oleh anak keduanya Amanda yang saat kejadian tertidur di kios bank depan rumah. Mendengar suara rintihan adiknya, Amanda langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan ketiga korban. Uang belasan juta raib diduga dibawa pelaku rampok. Gimana? Ya saya langsung lari masuk menangis sampai di dalam udah apa itu terlentang 3 orang yang mamanya miring tidurnya, yaitu suaminya ya terlentang. Demi orang tuh aku bilang ini anaknya masih hidup. Penuh darah dari hidung, dari mulut, ada juga di sini tapi tidak terlalu jelas di sini karena jepit kepalanya. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit Kabupaten Mamasa untuk menjalani visum. Sementara anaknya yang kritis dalam perawatan. Masih kita mendalami. Juga belum bisa memastikan apakah ini murni pembunuhan atau perampokan menyebabkan mati. Kita harus dalami dulu kan. Yang sudah jelas ada 2 korban meninggal dunia, suami istri di dalam TKP. Dan ada 1 anak korban dirujuk ke Bayangkara Mamuju. Yang anak yang perempuan ada sehat walafiat tapi masih shock. Polisi menyelidiki kasus dugaan perampokan ini. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Seorang pencuri memecahkan kaca mobil pengunjung kafe di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepergok warga, pelaku kabur dan gagal menggasak barang dari dalam mobil. CCTV merekam aksi seorang pria berkendara motor berupaya mencuri barang dari dalam mobil pelanggan coffee shop di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berpura-pura parkir dan berupaya berputar balik sambil memantau situasi. Menggunakan alat, pelaku memecahkan kaca mobil bagian samping belakang mobil. Pelaku berusaha mengambil barang yang berada di dalam mobil. Tak berapa lama, aksi pelaku gagal karena dipergoki warga. Pelaku tancap gas kabur melarikan diri. Diduga pelaku sering beraksi di kawasan tersebut. Dari sini, habis itu dia putar balik pakai motor di situ, motornya udah siap gas di situ. Dia pecahin, begitu pecah langsung jalan. Langsung diteriakin? Iya. Ini emang orang lewat aja bang. Kayaknya emang sering di sini gitu kan kejadian kayak gitu. Pelaku lagi itu sendirian? Sendirian bang. Warga berharap pelaku ditangkap agar kejadian serupa tak lagi terjadi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pencurian 2 motor di permukiman padat kota Cimahi terekam CCTV. Pelaku mendorong 2 motor curian agar tidak diketahui pemiliknya. Empat pelaku mencuri 2 sepeda motor di Jalan Cianjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Para pelaku yang masih remaja ini mendorong 2 motor hasil curiannya agar tidak diketahui pemiliknya. Korban baru mengetahui 2 motornya hilang saat akan membuka warung pada pagi hari. Saat kejadian, pelaku mengikat rumah tetangga korban menggunakan tali agar tak bisa keluar rumah. Ini disebabkan tempat parkir motor tersebut berada di samping rumah tetangga korban. 2 motor gitu. Pas ibu lari ke rumah, ke anak ya, kata ibu teh, Reno yang punya motornya kan Reno, motor di mana? Kata ibu teh.
Terus kata anak ibu teh yang istrinya, ya di situ ditaruh. Ternyata nggak ada gitu. Terus ibu tuh sampai nangis gitu ya, berteriak satu lagi. Kata bapak teh, yang satu yang punya si Ende ada enggak? Kata ibu teh dilihat lagi, nggak ada. Ibu tuh sampai gini-gini. Korban melaporkan kasusnya ke Mapores Cimahi. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono melaporkan. Diduga remblong mobil pick-up terjun ke jurang, 9 orang satu keluarga tewas. Keluarga korban histeris. Sergap kembali sesaat lagi.